Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RH Channel. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang penggunaan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus dasar yaitu rumus penjumlahan. Baik, segera kita ikuti tutorial berikut ini. Baik, kita langsung mulai saja, yaitu membuka program Microsoft Excel. Program Microsoft Excel itu bisa dibuka lewat tombol Start di sini ya. Di sini ada lambang Excel, atau kalau mau langsung bisa di sini ya. Di sini ada lambang Excel juga di taskbar. Kita lewat sini saja ya, lewat tombol Start. Lalu di sini ada aplikasi Microsoft Excel 2016. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ya, ada yang blank workbook, ada welcome to Excel dan formula tutorial. Kita pilih saja yang pertama ya. Nah, di sini sudah terdapat lembar kerja Microsoft Excel. Perhatikan di sini ada kolom A, B, C dan seterusnya sampai dengan X. Kemudian di sini ada baris 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 30 ya, dan di sini ada sheet 1. Kita mulai saja dengan mengetikkan pertama kali yaitu daftar gaji karyawan PT Selaras Sakti, misalnya PT Selaras Sakti Kencana ya, PT Selaras Sakti Kencana. Kemudian di sini kita ketikkan format yaitu nomor, kemudian nama karyawan, lalu jenis kelamin, berikutnya tanggal lahir ya, tanggal lahir kita singkat aja, tanggal lahir. Kemudian di sini misalnya setelah tanggal lahir jabatan, terus gaji pokok, kemudian lembur, misalnya ada gaji lembur atau uang lembur dan lain-lain ya. Lain-lain itu uang tambahan ya. Dan di sini ada jumlah. Jumlah itu maksudnya adalah jumlah gaji. Setelah jumlah gaji kita tutup dengan kolom keterangan ya. Keterangan. Nah, di sini kita atur posisinya ya biar teksnya terbaca semua dari setiap kolom ya. Kita atur aja dengan cara mengklik double pada garis-garis ini ya, garis-garis pembatas antara kolom-kolom tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita buat saja angka 1 ya, nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 aja dulu ya. 9 dulu, misalnya nama karyawan yang pertama itu eh siapa ya, misalnya Andi ya, Andi. Kemudian yang kedua Andika. Lalu yang ke-9 adalah Fandi. Nah, ini contoh aja ya, ini contoh aja. Fandi, jenis kelaminnya kalau Andi itu jenis kelamin misalkan di sini laki-laki. Terus Andika juga laki-laki. Bobby dan nah di sini kita ganti aja nih, Fandi diganti dengan Fani aja ya. Fani yaitu perempuan. Ya. Terus tanggal lahirnya kita kosongkan aja dulu karena ini latihan. Jabatannya misalnya di sini karyawan. Karyawan semua juga nggak apa-apa ya, namanya juga contoh karyawan. Di sini yang ini nih supervisor. Nah, di sini supervisor juga misalnya ya. Jadi supervisor cewek dan supervisor laki-laki. Gaji pokok karyawan itu misalkan UMR aja ya, 4 juta.
4 juta. 4 juta mungkin bisa 5.500.000. 5.500.000. 5.500.000. Ya, lemburnya misalkan kalau karyawan lemburnya sama ya, karena ditetapkan kalau lembur satu berarti lembur semua sekitar 500. 550. Nah, yang ini agak sedikit beda nih, 700 ya uang lemburnya. Terus uang lain-lain, kalau uang lain-lain itu kan tergantung ya, relatif ya. Jadi kita ambil aja lah uang lain-lain itu 300. 300. Mungkin di sini 250. 250. Di sini kasih aja lah 150 ya, 150. Nah, di sini mungkin 350.000. 350.000. Nah, di sini mungkin 400 ya, atau 450 deh. 450. Nah, sudah. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja nih di jumlah penghasilan mereka tiap karyawan itu berapa per bulannya. Kita lihat yang harus dijumlahkan adalah gaji pokok, uang lembur, uang lain-lain ya. Jadi rumus yang harus diketikkan di sini adalah sama dengan gaji pokok. Kita klik ya gaji pokok, yaitu ada di sel F6 plus lembur, ada di sel G6 plus lain-lain, ada di sel H6. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, ya, udah. Jadi penghasilan si Andi ini per bulannya kurang lebih 4.800.000. Terus yang kedua, untuk menghitung pendapatan Andika ya, sama kayak tadi, caranya sama dengan gaji pokoknya plus uang lemburnya plus uang lain-lainnya. Lalu di situ terdapat rumus sama dengan F7 plus G7 plus H7. Kita tekan enter ya. Nah, jadi dia sama. Nah, kalau kita sudah menemukan paling tidak dua baris ini rumusnya udah ketemu, ya kita nggak perlu lagi membuat rumus sampai sini satu-satu ya. Cukup kita copy aja dari rumus yang pertama, yaitu dengan cara mengklik. Nah, di sini nih, nah di sini ada tanda plus kecil ya di bawah pojok kanan itu ada tanda plus kecil. Kalau pointernya kita arahkan ke titik yang kecil ini ya, tanda plus kecil. Setelah itu kita klik, ditahan sambil kita geser ke bawah. Nah, kayak gini. Tahan ya, diklik, ditahan sambil kita geser ke bawah. Nah, untuk kolom keterangan, keterangan ini bisa kita buat dengan secara manual atau dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, tergantung dari kebutuhannya ya, kebutuhan dari laporan ini ya. Tapi kalau sekarang ya mungkin kita kasih strip aja, artinya kosong. Strip, kita enter, lalu kita copy sini ya. Kita copy, karena sama, semuanya kosong ya, nggak ada keterangan tertentu. Kemudian di sini gaji pokok, lembur, lain-lain itu kan dan jumlah itu kan bentuknya mata uang ya atau rupiah ya, nominal. Maka di gaji pokok ini seharusnya ada lambang mata uang biar ketahuan gitu ya, ada lambang mata uang dan ada titiknya ya, ada titiknya di sini ya. Kita blok untuk memberikan lambang mata uang tersebut semuanya sekaligus. Nah, di sini ada yang disebut dengan general, menu general. Kita pilih menu general, lalu kita bisa pilih yang currency ataupun juga yang accounting. Sekarang kita pilih accounting aja dulu ya, pilih accounting. Nah, maka dia sudah langsung terdapat simbol mata uangnya plus titiknya atau komanya ya. Kemudian uang lembur, lain-lain dan jumlah pun sama karena ini bentuknya uang ya. Bentuknya uang, maka dia harus ada simbolnya biar jelas. Simbolnya apa? Mata uang apa? Rupiah, dolar atau yang lainnya. Nah, sekaligus saja ya, lembur, lain-lain, jumlah kita berikan simbol mata uangnya dengan cara memblok sekaligus. Lalu kita kembali ke yang tadi, general, menu general. Kita pilih accounting. Nah, seperti ini ya.
Kalau di sini terlalu rapat, kita bisa lebarkan. Nah, ini juga lebarkan. Nah, di sini kenapa terdapat pagar-pagar? Di sini berarti kolom ini tidak mencukupi untuk angka-angka tersebut. Nah, kita lebarkan lagi kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Nah, ketika udah pas, semuanya udah pas, posisinya udah terbaca semua, kita atur dia sekarang. Pertama, kita mengatur judul dulu nih ya. Judul kita letakkan di tengah-tengah dengan cara memblok dari awal hingga akhir nih, sebaris-baris, jangan semuanya ya. Sebaris-baris dulu. Nah, PT-nya Match and Center kita pilih. Kita ganti ukuran hurufnya misalnya 14. Kita pertebal. Oke, daftar gaji karyawan PT Selaras Sakti Kencana. Ini pun biasanya tebal nih di sini nih, tebal ya. Kita klik bot. Kita letakkan di tengah atau center dengan cara ini nih ya. Lambang center ya. Namanya lambang center di tab alignment. Terus ini juga nomor urut ada di center ya, kayak gini ya. Terus tanggal lahir kita kosongkan dulu. Ini terlalu panjang nih. Kita pendekin aja. Oh, ini nggak bisa ya. Nama karyawannya panjang. Tanggal lahir kita lewatin. Terus semua karyawan semua. Nah, sekarang tinggal kita membuat table atau border kayak gini nih ya. Border dari awal, dari NO. Kita blok sampai keterangan. Lalu turun sampai dengan baris yang ke-9. Kita blok. Setelah itu kita masuk ke tadi sini nih. Klik bottom border di sini ya. Ada tombol tanda panah kecil, kita klik, kita pilih yang all border. All border ya. Oke, udah semuanya berkotak-kotak, jelas batasnya di mana data tersebut ya, mulai dari A4 sampai dengan A9. Nah, setelah itu ini kan tabelnya nih masih dasar nih ya, hitam putih. Kita bisa merubah jenis tabel ini dengan cara seperti ini. Pertama, kita blok dulu semua kayak tadi dari awal hingga akhir ya, blok. Nanti di sini ada yang namanya menu format as table. Format as table nih ya. Kita klik. Nanti tinggal kita pilih aja jenis tabel yang mana yang akan kita gunakan. Terus klik OK. Nah, kayak gini, hijau, putih, hijau, putih, hijau, putih. Atau kita ganti dengan yang lainnya boleh, terserah. Ini cuman contoh aja ya. Terus di sini kolom keterangan terlalu jauh, terlalu besar kolomnya, kita perkecil secukupnya. Ya. Yang berikut kita bisa mengganti jenis huruf yang kita suka, yang kita mau jenis hurufnya apa. Di sini ukurannya 14 untuk judul ya dan 11 untuk datanya. Kita rubah menjadi 12 nih ya. 12. Nah, sekarang kalau dirubah menjadi 12, ternyata yang lain-lain ini kurang kolomnya. Kita lebarin lagi. Seperti ini. Nama karyawan juga seperti ini. Jenis kelamin seperti ini. Ya, kita bisa rubah jenis hurufnya yang kita mau dengan cara memblok seluruhnya sekaligus. Cari di sini di font ya. Pilih aja huruf apa yang kita mau. Ya, cari huruf yang kita mau. Misalnya di sini bolehlah Cambria. Kalau kita ganti huruf ternyata juga banyak yang tidak cukup kolomnya. Sementara ini lebih, kita geser secukupnya ya. Ini kita klik double atau kita geser sama aja. Bisa klik double, bisa geser seperti ini ya. Klik double, geser, klik double, geser, klik double, dan seterusnya. Oke, kita gedein dulu tampilannya. Nah, seperti ini kira-kira gede ya, kebaca ya. Nah, terus berarti sudah selesai. Nah, ini jenis hurufnya masih beda nih. Kita ganti menjadi Cambria. C mana C? Ini ya, Cambria. Oke. Daftar gaji karyawan PT Selaras Sakti Kencana. Nah, di sini kita kasih catatan aja deh. Catatan yaitu latihan
rumus latihan Excel rumus penjumlahan. Ya, biar ingat nanti kalau kita mau latihan lagi ingat ya, penjumlahan. Kita kasih warna yang beda aja ya, di sini merah, kuning, hijau atau biru. Merah, kuning, hijau atau biru. Nah, seperti ini. Latihan Excel rumus penjumlahan. Nah, ini ada di posisi sel sheet 1 ya. Sheet 1. Nanti kalau kita latihan lagi dengan rumus yang lain, kita bisa di sheet yang kedua di sini. Jadi kita tinggal kita klik aja tanda plusnya. Plus. Nah, di situ muncul sheet 2. Kita bisa latihan lagi dengan rumus-rumus yang lainnya ya. Ya. Sekarang sementara kita satu sheet dulu aja di sheet 1, yaitu daftar gaji karyawan. Ya, sekarang perhatikan data kita sudah kita buat, udah selesai ya. Kita lihat di sini nama filenya itu masih dasar, default ya, book 1 Excel ya. Book 1 Excel. Kita bisa memberikan nama file yang kita inginkan dengan cara mengklik lambang save, icon save ya. Lalu di sini ada save lagi nih, save. Lalu kita pilih di mana kita akan menyimpan file kita tadi. Nah, anggap aja sekarang di dokumen aja dulu ya. Di dokumen, kita klik dokumennya. Nah, di situ ada perintah untuk membuat nama file. Nama filenya apa ya kira-kira? Latihan Excel. Ya, latihan Excel. Oke, sudah. Kita klik save. Latihan Excel. Oh, sudah ada nama file. Sudah ada nama file yang terdahulu. Kita coba ganti nama filenya latihan Excel. Latihan Excel 2 deh ya. Nah, kita save. Nah, di sini udah tertera. Nah, di atas itu latihan Excel 2, XLSX ya, berarti udah tersimpan file kita. Ya, demikian guys materi yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada materi-materi atau pembuatan rumus yang lainnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe ya channelnya Pak. Karena channel emang lagi dibikin. Pokoknya kalau kalian suka silahkan share. Oke, lanjut.